Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu. Kami dari SD Negeri 3 Bau-Bau, kelompok 3 ingin memperkenalkan diri masing-masing sebelum memulai menjelaskan materi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Dimulai dari sebelah kanan saya Amir Amtinaila. Saya Fatirah Tarelade. Dari sebelah kiri saya Niluh Indriya Ismaulana. Saya Marini Devianti. Serta saya Kiandra Askarina Romezagani. Karena kami telah selesai memperkenalkan diri, kami akan melanjutkannya dengan memulai menjelaskan materi IPA. Terima kasih. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tumbuhan cocor bebek. Dimulai dari daunnya. Daunnya ini juga berfungsi untuk membantu penyembuhan luka, baik luka terbuka maupun luka bakar ringan. Selain fungsi daunnya, cocor bebek juga diperkaya oleh zat yang bersifat antioksidan, anti diabetes, anti alergi, anti radang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bebek merupakan salah satu tanaman obat sejak lama. Digunakan sebagai obat tradisional. Selain digunakan untuk mengatasi demam atau penurun panas, secara empiris cocor bebek banyak digunakan untuk mengatasi bisul, peluru dahak, radang amandel, luka bakar, dan lain-lain. Untuk mengolah cocor bebek sebagai obat bisa dilakukan dengan cara direbus lalu diminum airnya. Cocor bebek bisa juga ditumbuk hingga halus lalu digunakan sebagai obat luar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi IPA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam dari kami, kelompok 3 SD Negeri 3 Bau-Bau. Terima kasih. Ini ada batu Popawa. Batu Papua merupakan batu alam dengan lubang memandang di bagian tengahnya. Ini adalah gerbang Lato atau gerbang utama memasuki benteng keraton Kesultanan Buton yang menghadap ke arah laut atau utara. Lawa ini merupakan pintu untuk menerima tamu-tamu resmi yang berkunjung ke Kesultanan Buton. Pada bagian atas bawah didirikan bangunan kayu sebagai tempat bagi prajurit mengawal benteng keraton mengawasi daerah Kilauan Utara. Masih Giogena atau yang sering dikenal Masjid Agung Kesultanan Buton. Masjid Agung Kesultanan Buton didirikan pada masa pemerintahan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis di tahun 1541 Masehi dalam bentuk yang masih sederhana berupa dinding papan dan beratapkan alang-alang serta berlantai tanah. Masjid ini terletak pada titik astronomi seperti di atas. Di masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam tahun 1712, masjid ini direhabilitasi, dindingnya diganti batu yang disusun rapi dengan spes, pasir, dan kapur, serta atap menggunakan daun nipah. Tahun 1929, Laode Muhammad Hamidin Kaimuddin Sultan Buton ke-37 mengganti atap masjid dengan seng, serta tangga naik menuju masjid maupun pada bagian dalam diganti menggunakan campuran semen, pasir, dan kapur. Kayu yang digunakan untuk membangun masjid berjumlah 313 potong sesuai dengan jumlah tulang pada manusia. Jumlah anak tangga masuk masjid sebanyak 17 buah, sama dengan jumlah rakaat salat dalam sehari semalam. 12 pintu dan jendela dianalogikan dengan 12 lubang pada manusia. Hingga sekarang, masjid ini tetap digunakan sebagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Om Swastiastu. Kami dari SD Negeri 3 Bau, kelompok 3 ingin memperkenalkan diri masing-masing sebelum memulai menjelaskan materi PPKN atau sila-sila Pancasila beserta contoh-contohnya. Dimulai dari sebelah kanan saya Amira Mutinaila, saya Ferdinanda Nialande, dan sebelah kiri saya Niluh Indria Ismorana. Saya Marin Devianti. serta saya Kiandra Askadina Romezagani. Karena kami telah memperkenalkan diri masing-masing, kami akan melanjutkannya dengan menjelaskan materi PPKN. Terima kasih. Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang bermaksud bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan pemegang otoritas tertinggi. Maka dari itu, kita harus bertoleransi serta menghargai dan menghormati walaupun kita berbeda agama maupun suku. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermaksud saling mencintai antar sesama manusia, contohnya seperti saling tolong-menolong, bersikap netral atau tiada pihak. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang bermaksud bersatunya keanekaragaman di Indonesia, contohnya bergotong royong, menghormati lambang negara, dan lain-lain. 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermaksud bahwa kekuasaan dalam negara harus dilakukan oleh rakyat dengan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan, contohnya seperti musyawarah mufakat dan lain-lain. Kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah keragaman budaya, etnis, dan agama. Masyarakat Indonesia mengemban nilai sila kelima Pancasila dengan penuh semangat. Contohnya seperti menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Kami dari SD Negeri 3 Bau, kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang materi SPDP. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing sebelum memulai. Saya Kiandra Askadina Romezagani, dan sebelah kanan saya Khalifah Skairin. Saya Amira Mutinaila. Saya Ferdinanda Tania Rande. dan sebelah kiri saya. Saya Niluh Indria Ismorana. Saya Marin Devianti. Karena kami telah selesai memperkenalkan diri masing-masing, kami akan memulai dengan melanjutkan materi SPDP. Terima kasih. Seni tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Jenis-jenis tarian berdasarkan daerahnya. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari kelin dan sumbai berasal dari Sumatera Selatan. Tari zapin berasal dari Riau. Tari sekak pusiri berasal dari Jambi. Pola lantai lingkaran adalah pola lantai di mana para penari membentuk garis melingkar, lengkung, atau membentuk angka 8. Fungsi pola lantai lingkaran adalah membuat tari menjadi lebih dinamis, indah, dan menarik. Pola lantai diagonal adalah pola yang membentuk garis menyudut ke arah kanan dan ke arah kiri ataupun sebaliknya. Fungsinya menata gerakan-gerakan pada penari. Selanjutnya, pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal adalah suatu pola dalam seni tari yang berjajar lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Pola lantai ini memiliki makna tentang hubungan antara manusia dan alam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi SBDP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam dari kami, SD Negeri 3 Bau, kelompok 3. Terima kasih.